الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, penting selalu kita memuhasabai diri kita mengintrospeksi keibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang
secara tidak sadar terkadang kita terpengaruh mengikuti langkah-langkah syaitan hingga kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalai. Maka oleh karena itu saat ini ketika kita merasa diri kita masih kurang dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Karena ini merupakan salah satu cara kita sebagai seorang hamba membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Karena ibadah ini sekali lagi kita tahu ini merupakan satu yang harus selalu kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah ini juga sekali lagi merupakan salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aplikasi keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengakui bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu wujud aplikasi dari kepercayaan kita kepada Allah ialah kita selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam definisi iman yang kita ketahui, al-imanu tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, utusan Allah sebagai suri tauladan buat kita manusia, yakin kita akan ini. Maka yang selanjutnya ialah wa qaulun bil lisan, kita ucapkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang kedua. Dan yang selanjutnya yang ketiga, yang ini harus selalu kita jaga apa? Wa amalun bil arkan. Kita pun harus siap menjalankan sekali lagi apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan di antaranya yang harus selalu kita jaga ialah ibadah. Baik itu ibadah kita kepada Allah, hablum minallah, dan juga ibadah dengan keseharian kita, ibadah amaliyah kita. Karena kita tahu ibadah itu ada dua, ibadah kepada Allah dengan solat kita, dan juga ibadah tingkah laku akhlak keseharian kita, pekerjaan kita. Kita berdoa tentunya semua apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja dalam pekerjaan kita punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar menuntut ilmu, bagaimana kita menuntut ilmu itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa yang kita lakukan punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, maka yang pertama sekali kita harus selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salat tadi kami katakan di awal. Karena terkadang kebanyakan kita manusia ketika kita disibukkan dengan urusan dunia, lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Biasa-biasa saja tatkala kita tinggal dalam solat kita, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khauf dalam diri kita. Padahal kita tahu setiap waktu yang kita lalui semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita dikawal oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat raqib sebelah kanan kita dan malaikat atid di sebelah kiri kita, yang mencatat semua amalan-amalan yang kita lakukan, yang mencatat semua tingkah laku yang kita lakukan, yang mencatat semua amalan baik ataupun yang tidak baik, semuanya tidak ada yang terlewatkan. Masuk dalam catatan-catatan dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita lalai dalam salat kita. Yang kita takutkan nantinya ketika catatan-catatan ini nanti dikeluarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita, dan kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan kelalaian yang kita lakukan itu. Inilah yang kita takutkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, wahai manusia, cari dunia, cari sebanyak-banyaknya dunia, tapi jangan lupa buat persiapan untuk hari esok. Apa? Kematian. Karena yang namanya kematian ini mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, dia pasti datang menjemput kita. Dan semua amalan-amalan kita juga sama. Yang baik, yang buruk, semuanya nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita takutkan tadi kami katakan di awal, di mana saat itu kita masih banyak lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita masih lalai dalam melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Inilah yang kita takutkan. Maka oleh karena itu perlu selalu kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk kita semuanya. Saling ingat mengingatkan jikalau kita mungkin selama ini masih lalai dalam beribadah kepada Allah, masih angkuh, maaf mungkin masih sombong dengan diri kita, membanggakan diri kita. Mari yuk kita cepat sadar akan ini dan mari kita segera perbaiki ini semua sebelum kita nanti menangis tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua tidak menginginkan diri kita, masyarakat kita, jamaah kita nantinya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak menginginkan kita umatnya Nabi Adam ini nantinya menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak inginkan juga ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita, memberikan panduan kepada kita Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita baca. Agar apa? Agar kita manusia ini dalam mengarungi kehidupan ini selamat, bahagia. Bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Bukan cuma bahagia dunianya saja, tapi bagaimana kita berusaha bersama mencari kebahagiaan dunia dan juga bahagia di akhirat. Allah turunkan Al-Quran. Allah pun memberikan sosok suri tauladan manusia pilihan, siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan panutan dalam keseharian kita. InsyaAllah ketika kita sudah mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, kalaupun toh kita tidak bisa 100% mencontoh, tapi paling tidak kita berusaha untuk melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha dengan sekuat tenaga kita. Karena insyaallah ketika kita selalu menggantungkan diri kita kepada Allah dan mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, maka apa-apa yang kita lakukan di dunia ini insyaallah punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya nanti insyaallah dengan apa yang kita lakukan di dunia ini selalu dekat kepada Allah, melakukan ibadah sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas mencari keridhaan Allah, maka insyaallah pada akhirnya nanti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Allah akan memberikan ganjaran kebaikan kepada kita semua. Tidak ada yang terlewatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka insyaallah itu nanti akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Sebaliknya ketika kita lalai
di dunia ini tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Walaupun mungkin wong lain tidak tahu kita tidak salat, orang lain tidak tahu ketika kita menyakiti tetangga kita, tapi yakinlah Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, dan dua malaikat Allah yang ada di hadapan kita, yang ada di samping kanan dan kiri kita, mencatat itu semua. Dan pada akhirnya nanti kita sendiri yang akan menyesal. Makanya karena itu kita selalu berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, keluarga-keluarga kita diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, keistiqomahan dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemantapan iman kita menjadikan Allah Tuhan yang satu untuk kita. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bermohon, Allah tempat kita meminta segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama, ketika kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baik, itu pun harus diiringi dengan usaha yang harus kita lakukan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Bukan cuma hanya doa, tapi bagaimana kita pun harus mewujudkan doa kita, rojak kita kepada Allah dengan perbuatan yang nyata. Tadi kami katakan di awal, kita kepengen masuk surga, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Menjaga ibadah sholat. Ketika kita kepengen kita meraih kebahagiaan dunia, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bermohon kepada Allah, tapi doa itu harus diiringi dengan perbuatan, usaha, bekerja. Insya Allah ketika dua ini selalu jalan pada diri kita, maka insya Allah kita semua nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia juga di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.